Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayat wallahu a'lam bimuradih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ma qulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Mukarramah pangarsa mamah cece anu kusim kuring dipihormat kalian dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun pangarsa Kiai Haji Zainal Arifin selaku sesepuh pondok pesantren Darul Falah. Oge teu hilap Al-Mukarramun kersana Kiai Haji Asep Samsuddin Hudayah. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, wabil khusus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Cianjur, oge teu kakantun LDTKN, Ketua LDTKN Cianjur beserta jajaranna. Tidak lupa juga Ketua GMPS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukuri ala ni'amillah atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih bisa berjumpa dalam suasana yang memang sungguh memprihatinkan, di mana beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ini kita masih diterpa musibah, yaitu wabah corona, yang mudah-mudahan terpaan musibah ini menjadikan kita kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang mohonkan kita kepada Allah senantiasa kita diberikan kekuatan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya minal masyriq wal maghrib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perlu dimaklumi yang biasanya acara hikmah amaliyah manakib ini banyak dihadiri oleh beberapa orang, mungkin sebelum terjadinya wabah ini nyampe ratusan atau mungkin ribuan. Tapi kita sebagai manusia atau sebagai umat Islam yang diwajibkan taat kepada aturan agama maupun negara, di mana negara kita membatasi jangan sampai terlalu banyak terjadi kerumunan, dikhawatirkan terjadi madarat, karena kita tahu dan kita sadar bahwa wabah ini begitu dahsyat, sehingga perlulah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak, dan menjaga tetangga kita, umumnya saling kita menjaga antara sesama muslim. Insyaallah tidak pernah ada yang tidak ada hikmahnya apabila Allah menurunkan sebuah musibah maupun bencana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini insyaallah saya akan memberikan tema yang pertama, harta yang terbaik adalah kejujuran.
Yang kedua, senjata terhebat adalah kesabaran. Yang ketiga, aset terbesar kita adalah keimanan. Dan yang keempat, cara atau komunikasi yang terbaik adalah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah saya bacakan firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang shadiq, yang benar atau yang jujur. Kenapa dikatakan bahwa harta terbaik adalah kejujuran? Seseorang bisa sukses apabila dalam dirinya tertanam kejujuran. Seorang pengusaha akan sukses kalau dia jujur. Seorang pekerja akan sukses kalau dia jujur. Seorang pedagang pun akan sukses kalau dia jujur. Bahkan seorang ulama pun akan sukses keulamaannya kalau dia jujur. Saya bukan berarti memandang bahwa ulama itu tidak jujur. Mungkin saja banyak ulama-ulama yang justru kadang-kadang dia berani menjual keilmuannya demi sebuah kepentingan karena dia tidak jujur dengan ilmu yang dimilikinya. Untuk itu, harta yang terbaik buat kita adalah kejujuran. Seorang nabi yang pertama sifat nabi adalah jujur, sidik, benar, tidak pernah berkata bohong. Bagaimana jadinya kalau seorang nabi itu pendusta? Mungkin ayat-ayat yang disampaikan atau hukum-hukum yang disampaikan dari aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi yang tidak jujur, mungkin sampai ketika itulah bukan dari lagi firman Allah tapi merupakan rekayasa mereka. Tapi insya Allah, Allah menjaga keutuhan ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui para nabi ini didasari dengan bahwa nabi adalah manusia-manusia yang terpilih, yaitu manusia-manusia yang jujur. Pedagang kalau tidak jujur, dia akan berani mengurangi timbangan. Pengusaha kalau tidak jujur, dia juga akan mengurangi spek-spek yang sudah dicanangkan. Sebuah bangunan, bagaimana aturannya? Sebuah jalan, bagaimana aturannya? Kalau tidak jujur, pengusaha itu yakin dan pasti justru speknya atau aturan-aturannya akan dikurangi demi sebuah keuntungan, karena seorang pedagang tidak atau seorang pengusaha dia tidak punya sifat kejujuran. Begitu juga seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama, seorang pemimpin terbesar sekalipun, kalau dia tidak jujur, dia tidak akan pernah dicintai oleh rakyatnya. Atau anggota dewan, dia tidak jujur. Pada saat dia membutuhkan lagi pilihannya, dia tidak akan dipilih oleh pemilih-pemilihnya. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat jujur. Termasuk kita pun harus berlaku jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya kita hidup di alam dunia ini harus jujur dan harus diakui bahwa kita sebenarnya hanya sebagai hamba yang harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, senjata terbaik atau terhebat adalah kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Memohonlah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabri, dengan kesabaran dan salat. Karena sabar adalah salah satu senjata yang terbaik, yang terhebat, di mana sabar itu juga akan mampu menaklukkan apapun yang ada di dunia ini, asal kita punya sifat kesabaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan mengartikan bahwa sabar itu sesuatu yang berserah diri saja. Dipikul orang berserah diri, dihina orang berserah diri, hidup dalam kebodohan juga berserah diri, bukan. Malah dalam satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Warabitu, dan tetap jaga perbatasan negerimu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kebahagiaan. Wasabiru, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, tetap jaga perbatasan negerimu. Yang dimaksud di sini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, walaupun asbabun nuzul ayat ini adalah menyangkut masalah peperangan, tapi bisa dijadikan gambaran. Setelah sabar kita ada penjagaan. Warabitu, tetap siaga, tetap jaga perbatasanmu. Maksudnya kesabaran itu bukan berarti kita hanya pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diperlukan juga kita berikhtiar. Dengan adanya seperti ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adanya pandemi ini, adanya wabah corona ini, bukan kita hanya pasrah kepada ya Allah, aku terima ini wabah, aku pasrah. Tapi tidak pernah ada ikhtiar, tidak pernah ada usaha, tidak ada pernah menjaga jarak, tidak pernah ada stay at home kata orang itu. Tetap kita harus berusaha dan berikhtiar, karena kita sayang satu orang muslim meninggal, aset negara kita meninggal dalam agama Islam ini. Sayang kalau umat-umat muslim banyak yang meninggal di negara ini. Karena apa? Karena banyak orang muslim yang meninggal, justru akan tumbuh agama orang-orang yang beragama di luar Islam. Dan mungkin tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, justru kita sudah tidak menjadi mayoritas lagi. Itulah yang sebenarnya harus kita jaga. Jangan sampai saudara-saudara kita justru meninggal dengan sia-sia karena adanya wabah corona ini. Warabitu, tetap jaga siaga, jaga perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kebahagiaan. Harus ikhtiar Bapak Ibu sekalian. Harus berusaha, harus berupaya, bersabar. Wasta'inu bis sabri, itu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Itu ada ikhtiar. Memohon pertolongan ada ikhtiar. Wasabiru warabitu, itu pun ada ikhtiar. Perjuangkan negeri ini, perjuangkan agama ini semaksimal mungkin. Pada saat ini yang paling urgent adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar kita tidak terkena wabah ini. Sayang kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, apalagi di kalangan ulama, di kalangan alim, di kalangan orang-orang yang memang kompeten dalam memegang agama ini. Maka dari itu hadirin sekalian, ayo kita sama-sama menjaga diri. Kita ikuti aturan pemerintah, ikuti aturan negara, terlebih-lebih adalah ikuti aturan agama sebagaimana termaktub dalam tanbih, taat kepada agama dan taat kepada negara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya setelah aset, di antaranya komunikasi yang terhebat dan terbaik adalah zikir dan doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan ikhtiar kita sudah, dengan bersabar kita sudah. Sabar sekarang, ekonomi kita sedang morat-marit, bahkan di mana-mana, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Pengusaha kolab karena dengan adanya wabah ini. Orang kelas menengah jadi miskin, orang miskin apalagi jadi tambah miskin. Masya Allah, termasuk banyak sekali dampak yang diterima oleh seluruh kalangan umat manusia dengan adanya wabah ini. Tapi tetap kita jangan melupakan bahwa sebenarnya itu adalah datangnya dari Allah, dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui lantunan zikir. Iza zakartani syakartani. Apabila engkau berzikir kepadaku, apabila engkau mengingat aku, syakartani,
pertanda engkau syukur kepada aku. Fazkuruni azkurkum, maka berzikirlah kamu kepadaku, azkurkum, aku pun akan mengingat kalian, aku pun akan berzikir kepada kalian. Artinya apabila kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah pun akan ingat kepada kita. Ingat kita kepada Allah, hanya kita memuji, hanya kita mengingatnya, tapi ingat Allah kepada kita. Insya Allah dengan adanya wabah ini, sering kita berzikir kepada Allah, Allah akan cabut wabah ini, karena memang datangnya dari Allah dan Allah pula yang akan mengambilnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ini memang sudah diberitakan jauh-jauh sebelum di dalam ayat Al-Quran. Bisa saja ini merupakan satu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah akan uji dengan rasa ketakutan, dengan rasa kelaparan. Orang takut sekarang keluar, takut berusaha, takut berniaga, diberikan ketakutan, ujian ketakutan dengan adanya ini. Wal ju', kalau orang sudah takut mungkin malas berusaha, bahkan usaha pun tidak ada. Pedagang-pedagang ditutup, mal-mal ditutup, pasar-pasar dibatasi, bahkan bisnis-bisnis pun dikurangi. Semuanya dari segala lini bisa saja akan terjadi kelaparan kalau memang sudah sampai parah itu. Tapi insya Allah kita tetap senantiasa perbanyak kita berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin sekalian, apapun yang terjadi di dunia ini adalah semuanya skenario Allah. Qul kullum min indillah, katakanlah oleh Muhammad, kullun, setiap perkara min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita harus pasrah, ya Allah ini datang darimu, ya Allah aku berikan kepadamu, ya Allah. Tapi tetap kita harus berikhtiar menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, jagalah dirimu, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan jagalah diri kalian, wa quduhan nasu, yang bahan bakarnya dari wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jaga diri kamu dari api neraka dan keluargamu yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ini pun adalah salah satu cara kita menjaga sesuatu dari malapetaka ini, dengan kita membina keluarga kita, membina anak-anak kita, membina saudara-saudara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya merasa bangga dan bahagia, terutama di Pondok Pesantren Darul Falah ini, di mana sekarang aktivitas para pemuda begitu dahsyat. Para pemuda aktif. Saya teringat waktu itu, kalau mungkin ada banyak saksi hidup, di sebelah pinggir kolam itu ada pohon naon kurang mah itu teh tanggal palem ya. Pohon palem itu masih tua-tua, udah gede-gede segede gini. Tua-tua. Waktu itu almarhum pangersa Kiai Jaang Muhammadul Aziz, mudah-mudahan beliau ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beliau tetap membimbing kita secara kerohaniannya. Dan saya yakin orang-orang seperti beliau itu bukan mati biasa seperti matinya kita. Insya Allah beliau masih bisa membimbing kita. Suruh dipangkas, kata orang Sunda mah suruh ditebang, cek orang Sunda mah kudu dituar, ganti dengan yang muda-muda. Dan inilah memang terbukti. Alhamdulillah, RDTKN dipegang oleh orang-orang yang muda, GMPS juga dipegang oleh orang yang muda. Mudah-mudahan adalah salah satu pembaharuan di mana memang generasi muda harus dipersiapkan. Hayyul fata bil ilmi, hidupnya pemuda dengan ilmu. Seorang pemuda bisa hidup, bisa berupaya kalau dia mempunyai ilmu, dan ilmu perlu dicari. Pentingnya ilmu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pentingnya ilmu untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Seorang pedagang harus paham tentang ilmu dagang. Seorang pengusaha pun harus paham. Seorang pekerja pun harus paham tentang keilmuan. Tapi tidak berhenti dari hanya memahami ilmu. Wahayul ilmi bil amal. Hayul fata bil ilmi, hidupnya pemuda dengan ilmu. Wahayul ilmi bil amal, hidupnya ilmu dengan amal.
Ilmu sebesar apapun, ilmu sehebat apapun, kalau tidak diamalkan tak ada gunanya. Bahkan menurut Syekh Abdul Qadir Zailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada yang berilmu. Bahkan saya pernah lihat dalam satu slogan Pangarsa Abah Anom bilang, letakkan ilmumu, amalkan zikirmu, karena zikir ibarat nasi yang matang. Itu ada salah satu slogan. Maksudnya bukan ilmu itu untuk diletakkan, ditinggalkan, tapi jangan dulu bangga dengan ilmu, karena ilmu juga bisa menghijab hidayah yang akan datang kepada kamu. La hijaba ila ilmaka, tidak ada yang menghijab dirimu kecuali ilmumu. Merasa kita punya ilmu, merasa kita punya sesuatu, akan datang ilmu yang lain, kita sudah menghalangi dengan ilmu kita karena kita bangga dengan ilmu yang kita miliki. Maka dari itu, hidupkan ilmu itu dengan amal. Amal itu diantaranya adalah dengan adab. Karena kata Syekh Abdul Qadir, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Ada orang yang mahir baca kitab, pandai membaca kitab gundul, wah merasa bangga dengan kitabnya. Bahkan dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan akan datang suatu masa di mana orang merasa bangga dengan membawa kitab kuning atau dengan kitab, tapi dia tidak pernah merasa bangga dengan membawa Al-Quran, kitab Al-Quran. Mungkin sekarang sudah banyak terjadi. Orang menganggap sepele, orang itu tidak bisa baca kitab, dia hanya bisa baca Quran, dianggap enteng. Padahal hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan. Dan amal ilmu yang paling utama bagaimana kita mampu menjadi orang yang beradab. Wahayul amal bil ikhlas, apalah amal artinya kalau tidak ikhlas. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beribadah, ya ayyuhalladzina amanu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan untuk beribadah illa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kecuali untuk beribadah mukhlisin, untuk ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapat pujian si A, pujian si B, pujian si C. Bahkan sengaja kita di-open, sengaja kita diperlihatkan, wah, nih. Tidaklah. Pujian dari manusia itu bakal justru akan menimbulkan petaka kepada kita kalau kita lupa sebenarnya yang Maha Puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mengamalkan ilmu itu dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana supaya kita hidup ikhlas ini? Wahayul ikhlas bizikrillah. Ikhlas akan hidup dalam diri kita dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikirlah yang akan mampu membersihkan seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, yang ada dalam batin kita, yang menggerogoti sifat ujub, riya, takabur, macam-macam penyakit yang mengotori hati, insya Allah bisa bersih dengan zikir. Karena memang Rasulullah bersabda, kullu syai'in siqolatun wa siqolatul qulub zikrullah. Setiap perkara ada alat untuk membersihkannya, dan alat untuk membersihkan hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahayul ikhlas bi zikrillah. Zikir juga bisa mampu membersihkan kalau zikirnya tepat dan diberikan oleh orang yang tepat. Maka dari itu kita jangan sampai salah memilih guru, jangan sampai salah memilih siapa yang bisa memberikan zikir kepada kita, yang bisa menuntun kita agar kita bisa muraqabah kepada Allah, agar kita bisa makrifat kepada Allah. Maka wajiblah kita mencari orang yang mampu menerapkan zikir itu ke dalam diri kita. Lihat di atas, fal wajibu alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin fid dunya qabla pautil waqti. Wajib kita mencari agar hati kita bisa berzikir, mencari guru yang bisa menerapkan zikir kepada kita sehingga zikir itu mampu membersihkan hati kita, di antaranya supaya muncul keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu alal insan, maka wajib bagi setiap manusia
talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla pautil waqti. Mencari neangan cek urang Sunda mah orang yang mampu menerapkan zikir. Siapa? Ahli talqin. Di mana orang lain? Jangan di akhirat. Ulah geus maut, ulah geus sakarat, keur hirup keneh di dunia. Di akhirat mah geus beak, geus urusan, sudah beres urusan kita di dunia. Justru kita harus cari di dunia. Untuk apa? Kelak agar kita mampu hidup ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah. Wajib kita membersihkan kalbu kita. Qabla pautil waktu, sebelum habis waktu. Saencana beak waktu Bapak Ibu sadayana. Dari keur sakarat mah eta mah geus rek beak. Keur leuleungan, kadang inget, kadang henteu, kadang eling, kadang henteu. Cek urang Sunda mah. Kalau lagi sakarat mah orang itu udah diambang antara ingat dan tidak ingat. Makanya sakarat itu diartikan mabuk. Apalagi kalau sudah meninggal, sudah mati, itu sudah tidak ada urusan lagi. Kecuali amal yang dia bawa dikerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Justru sekarang inilah kita masih hidup, kita masih bersatu antara jiwa dan raga kita, antara ruh dengan jasad kita, agar kita mampu hidup kita ini betul-betul dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita mencari orang yang mampu menghidupkan zikir kita. Wahayu zikri bitalkin, hidupnya zikir dengan talqin. Hidupnya pemuda dengan ilmu, hidupnya ilmu dengan amal, hidupnya amal dengan ikhlas, hidupnya ikhlas dengan zikir, hidupnya zikir dengan talqin. Karena kita sekarang masih dalam keadaan hidup, masih bisa dituntun. Kalau orang sedang sakarat mah sulit dituntunnya. Sedang mabuk, namanya orang mabuk. Silakan tanya orang mabuk. Kadang-kadang jawabannya betul, kadang-kadang tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, yang tadi harta terbaik adalah kejujuran, senjata terhebat adalah kesabaran, aset yang terhebat adalah keimanan. Ingat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di mana-mana seluruh ayat ada katakan hai orang yang beriman itu ada aset. Disuruh puasa iman dulu, disuruh sholat iman dulu. Kalau tidak beriman buat apa sholat? Makanya jangan kaget banyak orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah, dia memperlihatkan sholatnya. Tetap apapun yang dia kerjakan, dia bersedekah, dia ibadah, kalau tidak punya keimanan tidak akan berbuah hasil. Hanya hasil kebaikan di dunia saja, tapi tidak akan jadi hasil kebaikan di akhirat nanti. Maka pentingnya kita memperkuat keimanan. Memperkuat keimanan kita itulah sebagai aset buat kita. Yang tadi itu zikir dan doa. Zikir dan doa. Doa yang orang berdoa belum tentu berzikir, tapi orang berzikir insya Allah berdoa. Karena zikir adalah bagian daripada doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat hadirin sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.